Hai Flickers, kita sambil nunggu Dian, boleh kita cek apakah suaraku baik-baik saja. Hai, hai, suara oke tidak? Hai, suara aman? Hai Katarina, ada siapa aja tuh? Sudah mulai banyak? Teman-teman Flickr, sebentar lagi kita akan Flick Talks dengan Dian Sastrowardoyo dengan tema From Actress to Producer Film Guru-Guru Gokil. Suara aman? Mantap. Thank you Cynthia. Oke, kita tunggu Dian sebentar lagi. Bismillah ya, aku kalau misalnya lagi Flick Talks tuh suka deg-degan dengan teknis. Teman-teman Flickers gimana puasanya aman? Lebih susah apa lebih gampang nih di rumah? Suara mantap. Yeay, alhamdulillah. Walau puasa tetap semangat ya, Flickers. Pasti udah gak sabar, bioskop dibuka. Kita berdoa aja, semoga pandemiknya cepat beres, semua aman. Dan film-film sudah siap untuk kita tonton kembali. Ntar ya. Contekannya kelihatan. Tadi aku udah ingetin Dian, dia sebentar lagi masuk. Maafkan aku begini karena kemarin aku pakai topi terus dibilang abis lari. Hai Di. Oke. Live. Dian is here. Sebentar kita tunggu dia Halo, bergabung. Hai. bisa lihat nggak? Kamu bisa dengar? Bisa dong. Kamu kece sekali dengan poni Dong, barumu bisa loh. itu. Aku dari pagi sudah syuting di rumah. Aduh nih, pakai toksis gue ya kan. Jadi ya, Aduh. teman-teman Flickers, just to let you know, Dian itu one of my very good friend yang benar-benar super mom. Dia kalau handle Oh, anak-anaknya hands hands in banget, semua Hitler. dipegang. Tiger Hitler mom ya. ya, tiger mom ya. Syuting ya, Kak. Aku Hari sambil ini ya, boleh pasang-pasang. dong, pasang-pasang. Hari ini udah berapa syuting kamu sayang? Soalnya anak-anak lagi Aman. ribut teriak-teriak gitu kan. Ya ampun, Kok ya nggak semoga kedengeran ya. sih? Bentar, Coba bentar, kamu bentar. pencet-pencet dulu. Ah, ya udah. Ini dua, oke, dua wanita gaptek ini masalahnya. Aman, Bo? Tunggu. Dian sekarang hang di aku. Hai Iya. Vera, aku juga kangen kamu. Aman. By the way, kamu bagus pakai poni lah. Kamu mukanya langsung, Oh gitu ya. ah, langsung Rasanya kayak gimana lebih gitu. begini. Tapi gue jadi Kita seharian ngobong, kepegangin poni melulu, bawa karena kan pegang-pegang. peletakannya itu harus sesuai ya. Kalau enggak kan agak gimana gitu. Jadi teman-teman Flickers, Dian ini attention to detailsnya parah banget. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dikit, make sure semua benar. Love banget dia. Kita kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Beb ya. Boleh Ini dong, boleh ngobrol-ngobrol dong. santai aja sambil ngabuburit. Sebelumnya thank you banget udah ada di Flix Talks. Kita akan bahas tentang perjalanan Dian from actors to producer film Guru-Guru Gokil. Tapi Iya, sebelumnya mau nanya-nanya dulu, Beb kamu di rumah ngapain aja so far? How do you cope with everything? di rumah itu, aduh banyak banget. Mau lihat nggak sih ini? Maaf Mau. ya, tapi ini tuh berantakan banget kan tuh. Oh Luar my biasa god. loh. Ini dari pagi. Jadi kadang-kadang untuk bisa menyelesaikan semuanya tuh kadang-kadang aku kayak tadi pagi ya sahur, gue nggak tidur. Jadi gue Oh. bener-bener bangun aja karena gue perlu kayak alone time untuk kayak list down hari ini perlu ngapain aja. Karena ternyata pas di rumah tuh kerjaan tuh jadi back to back banget. Terus jadi kayak malah jadi kayak nggak ada nafas gitu. Kalau kitanya Asli. nggak pinter untuk apa ya pacing our workload, jadinya jadi kayak yang agak nggak sehat juga buat diri sendiri. Soalnya kan di rumah kan kita harus balance sama keluarga juga kan. Mhm. Jadi giliran kita nggak
porsiin sehari ini cuma bisa ini sama ini sama ini. Nggak bisa semuanya semuanya harus dikerjain hari ini gitu. Karena terus Mm. yang ada tau nggak lo, yang gue rasain tuh gini Bu, jadi kayak misalnya gue bikin checklistnya tuh terlalu banyak. Terus Mm. kan ambi dong, ambi ya, Ya, semuanya pengen seperti dikerjain gitu. biasa. Mm-mm. Terus nggak kelar kan, jadi at the end Mm-mm. of the day udah jam buka puasa, ya belum belum semuanya gitu Selesai. loh. Baru setengahnya doang atau bahkan jauh kurang di bawah setengahnya. Terus langsung ngerasa kayak failure gitu, Bo. Kayak ngerasa kayak tuh gimana sih nih gue gak becus banget, kayak gimana kok gue gak bisa kelarin semua ini gitu. Jadi kayak emang ya, jadi terus giliran gue lagi mau coba kelarin lumayan agak banyak, kalau lo porsiin yang nggak pinter-pinter, akhirnya gue dari pagi sampai malam itu gue di rumah. Mm-mm. Secara fisik anak-anak gue bisa ngeliat gue, tapi gue nggak available karena gue sorry Pikirannya bentar dulu, gue kemana-mana. masih ngerjain dulu. Heeh, bentar bentar, bentar. Oke, I love you. Oke, tapi gue masih kayak ngerjain apa-apa, syuting ini, syuting itu, endorsement ini. Jadi kayak antara bersyukur masih ada kerjaan, tapi juga kayak nggak bisa nafas ya. Jadi eh, work life balance tuh jadi krusial banget sih di sini. Soalnya yang create space buat keluarga lo juga lo gitu Lo kan. sendiri Kalau nggak lo nggak. nggak kepegang. Olahraga gue udah baik. Gue 2 minggu nggak olahraga. Ada Biasanya lo me time apa rajin. itu me time? Itu mitos, mitos gitu. Biasanya rajin. Jadi emang ya, oke, Flickers mungkin nggak usah ditiru juga. Ini Ibu Dian memang selain ambisius, dia apa ya? Ya begitulah adanya. Inilah Dian BM ya. Sastro, BM. Dan emang dia tuh gila banget. Kayak ini di Guru Gokil kebetulan banget gua di Publicis kerjasama sama Dian gitu ya. Dan sebagai salah satu produser gitu. She's very hands on, very details, which is kita suka banget karena yang oh my god, kita love dengan orang-orang yang attention to details dan benar-benar semua terstruktur ya dia. Iya, Jadi bisa iya. dilihat tuh mejanya Dian tadi barusan post itnya banyak banget ya, Bo. Banyak ya. Kamu mau lihat Gila. ini nggak? Ini Mau dong. kayak gitu. Banyak ya, penuh kan? Ini kan things to do-nya nih. Things to do saya tuh nggak cuma satu post it ya. Ini tuh ada 4. Oh my Jadi ini god. sampai sampai wow, ada yang things to do post it dari manajer saya yang ditulis salin sama mbaknya. Mbaknya Oh my dijadikan kepanjangan god. tangan dari Mas Wisnu Asisten. kan. Mas Wisnu luar Asisten. biasa ya, punya Masih asisten. oh. Love. Jadi dia dari jauh dari Jogja pun dia udah ngasih things to do. Oke, hari ini Dian kamu posting ini, syuting ini, rekam suara ini, jangan lupa bikin kampanye ini. Jreng Uh, jreng jreng. Sementara banyak. ada list-list yang dari diri kita sendiri, Bu. Asli, Sebagai ibu asli. ya. Ya kan Uh-uh. tiba-tiba apa pengen masak ini. Kan harus dong. Itu kan masak kan nggak langsung string jadi dong. Harus Uh-uh. dibikin preparation pemisahan telur kuning dan telur putih ya kan. Itu Kesel. itu bisa gila loh itu. Terus kayak ya, kok bagian situ kurang enak ya. Ayo kita redecorate lagi. Nah, itu kapan waktunya? Jadi kayak semuanya tuh dikerjain tapi kayak Tapi ironis loh, banyak teman-teman gue yang memang pekerja keras gitu, they love to work, malah dengan work from home ini mereka lebih sibuk. Lo juga gitu itu berarti kan? Tapi produktif, nggak non-stop itu ya, Bo? giliran nyampe rumah tuh worknya sama live-nya jadi satu nyampur. Iya, 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 iya. Jadi yang sedih adalah kita jadi bawa kerjaan ke live kita sehingga there's no room for life, there's no room for family. Dan itu kemarin aku talk show sama Sister Net itu ya, Mm-mm. sama Mbak Becky Tumewu, sama Dokter Reza, dan itu aku ngerasa banget ternyata Budian Siswari ini juga juga ngerasain itu. Jadi kita memang tetap harus disiplin, kasih jeda. Oke, kalau udah jam segini ya udah Stop. jangan kerja, Mm-mm. stop. Sekarang Handphone sama sana. anak-anak, Handphone handphone sana. sana. Suami ditemenin nonton OTT ya kan? Iya, Kalau iya, nggak dia iya. demo loh. Jadi udah mulai kena demonya. Jadi Aduh, aduh, aduh. Gila gitu. ya. Tapi lo glowing banget loh. I think the isolation grows on you. Lu mau lihat ada lampu belian saya BM ya kan online. Ya ini dia, halo lampu baru Oh, saya. aku juga ada lampu nggak aku nyalain. Gue kayak mau beli yang lampu lo deh, Dian. Itu bagus banget. Ini lampunya Mikey, coba tuh, ya kan? Oh Nanti iya, Eza aku deh. juga punya ini Ya sedih. kan? Ya kan, ini Penting, pasang bulu penting, mata penting. kan. Tapi lo kayak kemarin sempat bikin cake ya? Itu cake lo yang benar-benar bikin terus lo pakai YouTube gitu. Gue jadi ngikut nyari resepnya tuh semua di Resep. Google. Gue Hmm. resep tuh BM kan mau masak tapi sok highbrow. Jadi pengennya yang Hmm. susah, Bo. Souffle, cheese Oh my god. souffle. Terus Oh my tiba-tiba god. pengen coklat souffle. Jadi dan souffle itu kan agak-agak susah gampang kan, apalagi kita di Indonesia kan agak-agak kayak apa ya? Humid kan. Jadi belum tentu bisa naik, Bo. Jadi kalau Hmm. tiba-tiba nggak ngembang
ini menyakiti Sedih. diri sendiri lagi. Terlalu keras pada diri sendiri. Kamu sih bukan seorang cook yang baik gitu. Jadi kayaknya gitu kayak beban ya, Bo. Jadi jadi Ada, Bo, gitu. itu ada yang request tuh. Lo sih ngepost gitar. Gitar mana gitar katanya tadi tuh. Oh mau, nih Oh, coba kita coba. main gitar Sebelum ya. kita, ayo dong. Jadi from actress to producer to singer. Gila, Dian apa sih yang dia nggak bisa Ini mau, ya, ini teman-teman mau Flickers. gitar yang elektrik apa gitar bass apa Waduh. gitar apa ini? Kalau ini kan kayaknya harus harus masuk ke ampli dulu ya. Kita yang akustik aja Yang kali gampang. ya, yang Iya, gak iya, usah. iya, iya. Boleh, boleh. Wah, gokil. Kita bisa live langsung loh dianya nyanyi. Abis kalau nggak stres, Bu. Iyalah, itu Ya gitar nggak lo sih, hasil stres nggak hasil sih? beli. Itu gitar hasil beli diam-diam ya. Suami lo pas lihat, kenapa ada Diam-diam. gitar? Tuh, Mbak Dian Emang banyak ngejam. ya kehidupan. Badan ngejam Eh, apa ya? Aduh. coba, coba, Tapi coba. kayaknya ribet ya. Kalau ini kita ngobrol-ngobrol dulu aja gimana? Oh iya, Karena iya, ngejam buat harus belakangan, dipikirin buat dulu. belakangan, buat belakangan, buat belakangan. Iya ya, gue udah gak tahan juga sebenarnya gue pengen jebak lo untuk nyanyi, gue juga gak tahan. Oh gitu. Aduh. Oke, Di, jadi kan nih kalau misalnya gue melihat jalur apa namanya jalur karir lo itu dari pertama kali mulai main film dan lo juga dalam film juga lo tipikal yang dibilang produktif cuman produktifnya juga nggak mainstream ya, lo bener-bener keep your pacing, keep your pace, udah gitu lo bener-bener Mungkin bukan apa sih. nggak gimana coba. Jadi sebenarnya ya sedapatnya. Alah, semua lo iyain emang enggak dong, Enggak pasti sih, yang cuma memang kadang-kadang lo kan memang cuma pengen ngambil yang lo suka dan yang lo betul. suka itu kadang-kadang memang nggak selalu datang tiap tahun sih Bu, sejujurnya. Hmm, Ada juga kan kayak tahun-tahun di industri film kita yang dimana di tahun ini kok kok yang diproduksi kok nggak ada yang cocok sama lo ya gitu. Atau atau oke. giliran lagi diproduksi bagus-bagus nih bagus-bagus banget nih film tahun ini tapi kok nggak ada yang ngajak lo ya. Jadi ada loh Cukup. tahun-tahun kayak gitu. Nih, dan memang kita tuh memang harus emang lapang dada aja gitu loh. Ini semua teman-teman dan emang nggak harus selalu lo kan gitu dan teman-teman yang bagus yang lain juga banyak loh. Jadi memang kita semua bareng-bareng dan kadang-kadang kalau kita mindset kayak gitu emang nggak bisa harus selalu lo. It's not about you all the time gitu. It's Iya, about the iya. industry gitu ya nggak sih dan untuk ngelihat di Indonesia sekarang film-filmnya udah bagus-bagus banget, udah banyak banget ragam Variatif, variasi ya. filmnya. Itu tuh sesuatu yang perlu kita happy, rayakan bareng-bareng. Kalau saatnya lo lagi jadi penonton, lo lagi jadi cheerleader buat teman-teman lo, para filmmaker dan juga aktor yang lain, ya emang why not gitu. Jadi emang kita harus tetap suportif aja. That's why gue selalu ngelihatnya selalu seneng aja ngelihat teman-teman yang akhirnya tiba-tiba baru ada film Berkembang. baru dan ternyata misalnya ada yang bisa sampai ke festival di luar negeri Ya. itu you need to be happy to see that gitu loh. It's not about competition all the time sih. I mean it's also I believe gue tuh kayak percaya gini loh Bu. Mm-mm. Kesuksesannya temen lo tuh sebenarnya kesuksesan lo juga gitu loh. Karena Nice. di saat temen lo tuh buka jalan ke dunia pengakuan Luar. internasional, sebenarnya at the same time satu dunia tuh lagi ngeliat Indonesia dan yang dilihat mungkin film-film lo juga, karya-karya lo juga. Jadi lo tinggal berkarya aja tetap di jalan lo, di waktu-waktunya lo ya. Walaupun mungkin nggak selalu waktu lo gitu. Jadi memang pada saat lo lewat lagi dapat lewat waktu kesempatan, lain, iya. waktu lain. Jadi pas lo lagi dapat kesempatan ya udah make the best of it aja gitu sih kalau gue ngeliatnya. That's so nice. Ya, teman-teman Flickers gila. Maksudnya denger itu aja adem ya, Dian. Jadi kayak bisa dilihat gue aja sebagai pemain samping karena publisis kan ya nggak langsung syuting gitu kan. Cuman kita juga bisa mikir dan bisa ngerasain nih udah banyak yang saling support kok satu sama lain gitu dan it really shows gitu dari dan lo kan salah satu tipe maksudnya artis yang juga gue cukup kenal dan memang cara lo untuk apa namanya berkecimpung dalam sebuah movement atau pergerakan atau perubahan dalam industri film tuh terkesan genuine dan itu kan nggak bisa dibikin-bikin gitu. So that's nice. So that's very nice. Nah, knowing that, setelah lo kan, maksudnya ya siapa sih yang nggak kenal Dian Sastro gitu kan. Nah, sekarang apa sih yang bikin lo akhirnya tiba-tiba, nih I'm sure this is a very cliche question dan lo ditanyain berapa juta kali. Tapi seriously, apa yang membuat lo tiba-tiba, kayaknya jadi produser seru nih. Apa itu? Oke,
Gue pengen banget bisa jawab lo dengan jawaban pendek karena gue nggak mau kalah sama Nico. Aduh. Tapi sayangnya bukan itu jawaban gue. Bukan itu Ya, jawaban gue. Sorry banget ya. ya. Walaupun sebenarnya ada sedikit mungkin ya. Cuma maksud gue karena gini loh, kan lo kan punya teman-teman yang mulai bareng sama lo nih, kayak misalnya Hmm, anak-anak AADC gitu loh. Asti udah dengan segala macam perkembangannya di dunia keaktoran, dia juga udah hmm, nulis dan bahkan hmm. kuliah film scriptwriter. Nico sekarang udah nggak cuma acting aja, dia juga udah jadi produser film apa namanya film dokumenter. Ya, Melihat keberhasilan teman-teman yang seangkatan sama lo, itu mestinya juga motivate lo juga. Oke, kalau gitu, ih mereka oke banget ya, mereka udah berkembang. Oke, kalau gitu perkembangan lo ke arah mana nih? Kalau lo harus berkembang juga dong. Jadi memang positif apa ya, positif encouragement aja sih melihat keberhasilan temen lo tuh bisa jadi sesuatu yang malah memacu lo untuk juga mendorong. mencapai better apa ya, better achievement juga kali ya gitu. Dan memang Hmm, melihat si Nico udah dan nih jadi orang tuh banyak yang nggak tahu. Orang kan banyak yang ngelihat kalau Nico tuh baru keluar filmnya sekarang. Tapi kita hmm, semua teman film tuh sebenarnya tahu bahwa dia udah mulai jadi produser tuh udah lumayan lama, udah lumayan kayak dari hmm. 6 tahun 5 tahun yang lalu. Di saat gue masih in my motherhood yang masih baru comeback ke dalam perfilman Dunia. lagi tahun Hmm. 2000 waktu itu 74 gue baru mulai diajak main film lagi sama Mas Lukman, terus gue baru oh film Indonesia sekarang seru ya, udah lebih digital, udah lebih seru segala macam gini gini gini. Tiba-tiba Niko udah jadi produser, terus gue yang kayak what did I miss gitu loh, gila gue banyak Ya, ketinggalan banget nih gitu. Dan gue jadi balik lagi ke film, kebetulan ada beberapa film gue juga bersyukur banget masih dapat kesempatan kedua di perfilman Indonesia, masih diajak main film Kartini, diajak main film action sama Timo, uh, diajak sama Edwin, Aruna dan Lidahnya, dan ya. AADC 2 sempat juga. Jadi wow seru banget nih, this is a okay I'm surely back gitu. Terus gue langsung mikir oke, terus gue how do I see myself in the next 10 or 20 years ya gitu loh. Gue juga Hmm. lumayan konsentrasi sih Bu, kayak gue ngeliat apakah gue akan selalu hanya akan acting, apakah gue membatasi diri gue di sebagai keaktoran aja. Walaupun keaktoran juga sesuatu tugas yang juga sangat bagus dan sangat berat gitu untuk diemban. Gue tuh Ya. ngeliat kayak ada sisi diri gue yang sempat kerja di kantoran tuh kayak kepengen gue aplikasiin di dunia film gitu loh. Jadi kayak Hmm. mungkin kayak bisnis acumen agak-agak Ya. oke secara entrepreneurship dunia film nih kayak gimana ya. Jadi mungkin kalau if I marry the two knowledge school of thought mungkin bisa jadi manifest jadi satu different skill set yang agak beda dari dari cuma sisi kreatif aja. Kayak gue Ya. dari aktor punya knowledge dari kreatif industrinya, terus kalau gue pernah ngantor gue ngerti dunia bisnis. If I married itu mungkin gak sih gue bisa jadi a filmmaker yang punya view yang lumayan well rounded gitu about the business gitu and about the art gitu. Soalnya kan it's always a struggle dalam dunia produksi film tuh, lo mau menangin artnya apa mau menangin bisnisnya, it's always kayak Salesnya. bingung kan. Dan Ya. gue tiba-tiba ketemu sama Mbak Shanti gitu loh, gue dari ngopi-ngopi yang series of ketemuan ternyata kok kita makin lama makin cocok karena kita ngelihat bahwa kok kayaknya dia punya same interest gitu loh. Dia yang Hmm. ternyata punya seorang suami banker gitu, ya Hmm. World Bank sih ya, maksudnya ekonom gitu ya. Dia juga punya ketertarikan untuk mempelajari dunia film craft art ini dengan perspektif yang juga sangat melek secara ekonomi makro gitu loh. Hmm. Jadi secara bisnis Hmm. impact-nya apa gitu kepada perekonomian Indonesia kayak gitu-gitu. Jadi kok kita kayak sharing the same curiosity gitu loh. How Ya. film can actually change the world from the economic side gitu loh. Terus kita kayak yuk kita belajar bareng, yuk kita kerja bareng, yuk akhirnya gue jalan deh sama dia gandengan di slate di ini di Base Entertainment. And so far it's been Cocok. fabulous sih. Gue seneng banget gue kerja sama Mbak Shanti. Oke, teman-teman Flickers, buat info aja, Mbak Shanti yang diomongin sama Dian itu adalah Shanti Hermine. She's a very lovely person dan coming from me yang bekerja dengan mereka berdua, mereka itu kayak 11-12 memang. Persis. Jadi no wonder mereka kerjanya bagus banget berdua karena emang cocok dan setipe memang. Dan Mbak Shanti ini salah satu founder ya bersama Mas Aura dan juga Mas Ben juga di Base Entertainment dan itu juga Iya, PH yang sedang bekerja sama Dian untuk bikin film Guru-Guru Gokil ya dia. guru gokil, iya. Oke, Terus oke, yang oke. menarik, yang manis adalah gue tuh awal-awal ditemukan di dunia film kan awal-awal kan gue pasir berbisik tuh Bu. Mm-mm. Pasir berbisik tuh dulu produsernya Mbak Shanti. So I was basically Balik kayak lagi. dilahirkan gitu Oh sama Mbak iya. Shanti. Ini before AADC loh. Iya kan? Jadi That's yang right. bener-bener
kok bisa gitu ya Mbak gitu loh, ini selang 20 tahun loh, lo lihat gue kecilnya terus sekarang gue kerja bareng lo yang kayak gitu-gitu gitu, jadi yang Mm-mm. menarik ya gitu, perjalanan tuh nggak ada yang tahu gitu. Mungkin emang kayak kalau if you believe in past lives, lo berdua udah kakak adik atau nggak ibu anak ya mungkin ya dalam Bisa bisa jadi hidup-hidup atau sebelumnya ya Mbak sisters. Santi. Dan sekarang ya Iya. Flickers mereka tuh berdua gila Korea, drama Korea. Ya ampun. Aku dicekokin mulu sama mereka berdua. Mereka gila Kamu banget. tahu nggak di sekolah Apa? Saputra aja sekarang nonton Korea karena aku loh, cie. Oh Nggak, my bukan karena dia god. sih. Cuma Waduh. karena teman-temannya dia juga kayak udah mulai nyuruh dia nonton Korea deh. Kayak Mbak Mira juga udah nonton deh Oh my sebenarnya. god. Oke, gue akan interview Heeh. Mbak Mira. Ini gue Little that people mencurigakan. know. Tapi nggak semua Korea ya, nggak semua Korea, dia jadi cuma suka beberapa gitu. Oke, oke. Dia kalau nggak salah Nah, cuma suka yang 1988. Yes. Gue memberikan bocoran. cil gitu. Bocoran gak secara langsung tapi paling penting gitu. Oke, oke. Oke, nanti gue coba tanya. Nah, terus abis itu ketika lo udah cocok sama Mbak Santi, and then lo udah I'm sure udah berapa kali ketemu tim base segala macam. Awal mulanya dari si guru-guru gokil ini gimana, Di? Maksudnya mungkin teman-teman Flickers pingin tahu juga, siapa tahu di antara mereka juga ada passion untuk one day mau menjelajahi gimana cara produser. Karena kan lo berarti lo kuliah kan filsafat ya dia kalau nggak salah ya, right? Filsafat waktu itu, heeh. Dan waktu itu gue kuliah filsafat tuh karena lantaran gue masih belum tahu gue mau kerja apa. Gue tuh antara bingung pengen kerja kantoran atau kerja di film sebagai sutradara. Gue tuh cita-cita awal gue Hmm. sebenarnya jadi sutradara, masuk ke film. Zamannya Bintang Jatuh dulu tuh gue ngelamarnya jadi Astrada dia, tapi ternyata dia udah punya 3 Astrada. Jadi gue disuruh jadi pemeran pendukung si Dona itu. Ya udah deh gitu. Terus habis itu gue tuh belajar filsafat karena gue pikir kalaupun tiba-tiba gue mau pindah haluan ke film dan jadi filmmaker, gue tuh pengen bisa bikin film yang punya kayak muatan filosofis ada anjir, ada yang ada kayak ada depth-nya gitu ya, Bo. ada depth-nya lah gitu. Berat Terus habis ya. itu, terus kenapa jadi guru-guru gokil tuh gini Bu ceritanya. Jadi waktu itu gue akhirnya sama Aura sama Mbak Shanti akhirnya sepakat, oke kita kerjasama deh bikin beberapa film yuk, ayo gitu. Oke kita desain dulu ya film pertama. Sambil masih nyari bentuk sebenarnya kalau gue menjadi filmmaker, tipe film seperti apa sih yang akan gue bikin gitu. Hmm. Karena itu akan menggambarkan diri gue banget kan sebagai filmmaker gitu. Eh terus mereka ngelihat lo kan punya yayasan kan, iya yayasannya bekerja di bidang pendidikan kan, iya gue emang sangat passionate sih tentang pendidikan. Kita ngelihat itu sih, lo nggak mau bikin ini ya kayak dibikin satu garis merah gitu. Kalau you are passionate about pendidikan, kenapa nggak kita bikin film tentang pendidikan gitu. Wih lucu banget Mbak, cuma apakah itu nggak keberatan? Takutnya pendidikan kan selalu kayak drag in, selalu berat gitu kan, kayak sebab Hmm. kayak lebih preachy gitu loh tentang pendidikan. Ya kita bikin aja yang menarik, kita bikin komedi yuk gitu. Terus yang pendidikan tapi tentang komedi kayak gimana tuh? Akhirnya kita brainstorming. Dan brainstorming kita melibatkan si Rahabi Mandra yang ternyata punya ide yang waktu itu brilian banget Bu. Dia bikin ide, kenapa nggak kita bikin sebuah cerita tentang guru-guru tapi dalam kehidupan nyata yang ternyata tuh komedi gitu. Jadi dia punya love interest, dia punya kayak 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 romantic comedy Sisi tapi lainnya ya, Bo. sisi Sisi lainnya daripada lainnya. guru-guru. Banget. Jadi guru-guru tuh juga manusia yang juga punya ada naksir sama yang satu, abis itu ada perjuangannya juga mungkin sesuatu yang kita nggak pernah lihat, dan itu yang akhirnya diangkat jadi si cerita guru-guru gokil ini. Gitu loh. Memang akhirnya di guru-guru gokil ini dengan perkembangannya jadi menyuguhkan sesuatu yang baru dan belum pernah disuguhin sama film lain sih di Indonesia kalau kita. Jadi kita lumayan optimis banget nih dan pas ngeliat hasilnya sih I'm so excited. Jadi Aku bener-bener merinding. Aku merinding loh, bangga banget. Flickers. Aku Ya merinding bener. loh, nggak sabar. Enggak, tapi gue inget banget zaman dulu banget. Gue inget nggak di gue pernah yang kita pernah bahas pingin bikin zaman gue masih di Slate, terus kita mau bikin film pendek tentang lo. Terus lo passionate banget, lo bilang gini, Bu, bikinin dong. Gue kalau gue passion gue kan gue nanya, passion lo apa di kalau kalau waktu itu kan Niko tentang traveling kan, jadi kita traveling sama Niko. Terus lo bilang passion gue tuh tentang ngajarin anak-anak kecil. Gue inget banget. Jadi ketika Oh iya. tiba-tiba tiba-tiba muncul si guru gokil ini, gue bilang sama si Mbak Vivi sama Ivan, gila, ini konsisten banget dia passionnya ya, memang bener Gue gitu juga lah. nggak tahu gue akan sekonsisten itu loh Bu. gue juga masih Gue juga sama lupa ya, cerita gue sama juga lo. lupa. Iya, gue ingat banget. Gue sampai ada catatannya. Oh ya nih, Dian seru banget. Gue sempat bahas sama Lucky. Gila ya. So it's really one of your passion untuk yang bisa dikemas, of course, untuk sesuatu yang bisa dinikmati ya sama penonton ya. Karena yang tadi lo Itu bilang sih dan challenge-nya sih. Heeh. Pendidikan kan soalnya kan jadi bisa agak sangat bisa berat banget gitu loh, bisa preachy banget. mm, Maksudnya
we don't want another film Kartini. Maksudnya film Kartini udah film Kartini Udah aja ada. yang kayak gitu tentang pendidikan udah ada. Kita perlu something lighter, something entertaining juga kan. Jadi sebenarnya nyari formula itu sih yang agak challenging, Bu. Oke. Untung banget kemarin tuh kita partnerannya sama penulis Rahabi Mandra yang bisa come up with a very fantastic idea. Soalnya kalau nggak mungkin gua sama Mbak Shanti doang mungkin juga nggak kepikiran ide itu. Dan akhirnya kita gandengan tangan sama Tanya juga dan bareng-bareng nulis dan giving shape sama ceritanya guru-guru gokil. Dan from what I see sebenarnya sekarang nih IT-nya atau cerita guru-guru gokil jadi bisa ada kemungkinan banget bisa ada macam-macam derivatifnya. Gue bisa ngeliatin Hmm. mungkin kayak sequels gitu loh tentang cerita tentang guru-guru yang lucu, yang romantis tapi juga penuh perjuangan. Mungkin nextnya gue pengen gali lagi hubungan antara guru sama anak tuh kadang-kadang bisa kayak temenan, bisa kayak adik kakak, bisa kayak orang tua sama anak gitu. Iya. Apalagi kalau ada guru, gue tuh merasa banget waktu zaman gue sekolah tuh gue punya kayak love hate relationship sama guru-guru favorit gue gitu loh, karena mereka galak, cerewet, tapi gue tahu Lo mereka Taki kan? sayang gitu loh, gue Lo kasih. Taki. Oke. Boleh coba cerita sama Flicker sedikit tentang guru-guru gokil lo di Taki. Gimana ceritanya, Beb? Guru-guru gokil. Mungkin guru-guru yang berkesan sama gue tuh ya termasuk yang paling galak-galak sih, tapi galaknya tuh galak sayang gitu loh Bu. Jadi galak bukan karena Hmm. dia benci, tapi karena dia Tough tahu love. Tough love ya. tough love gitu loh, dan dia tahu dia marah-marah tapi dia tahu anak-anak ini sebenarnya cerdas dan kayak punya potensi yang belum dikeluarin gitu loh. Makanya dia secerewet itu gitu. Dan uh, gue suka terharu kalau inget sama mereka-mereka karena mereka yang duluan melihat potensi di diri kita yang kita sendiri nggak tahu kita punya gitu loh. Kayak Hmm. they believe in us before we actually realize we have that potential gitu. Jadi dan kualitas itu dari seorang guru tuh yang menurut gue magical sih Bu, karena kalau gue nggak pernah ketemu sama mereka-mereka itu, I don't even know kalau gue itu capable gitu loh. I don't even Iya. know bahwa gue pikir I'm just anak bandel aja gitu. Jadi yang tapi mereka kan yang justru bisa melihat itu semua despite Different side of you. kebandelan-kebandelan itu. Iya, iya, Dan iya. yang terjadi di semua anak-anak yang misalnya kayak mungkin Mark Zuckerberg gitu kali ya, mungkin dia punya kayak satu sosok dosen yang see that even before dia tahu tentang dirinya Melihat. gitu loh. Jadi kayak gitu. I mean like beda banget sama lo kalau misalnya lo nggak jodoh ketemu guru yang kayak gitu, and then lo ketemu guru tuh cuma yang guru yang ngejudge lo dari perilaku lo doang, bahwa kamu Hmm. memang anak bandel, anak kurang ajar, so what imprinted in your brain and in the back of your consciousness adalah bahwa you cannot do anything right, you are just a wreck, you're just a mess, and you're Iya. just a trouble gitu ya, troublemaker. Dan if you grow up to believe you're somebody yang cuma bisa jadi troublemaker, I'm sorry to You, say, you become a you're a troublemaker and you troublemaker. cannot contribute. You cannot contribute anything. Dan I think kualitas itu sih yang menurut gue kayak if you wanna ask apakah magic itu real gitu in this life, kan orang Hmm. bilang ya enggak lah itu cuma ada di kartun apa cuma di film Disney doang Hmm. gitu. Well Hmm. actually magic really do happens tapi di hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang hampir nggak mungkin tapi ternyata it's life changing gitu loh. Dan gue sampai ngomongin aja pengen nangis gitu, Gue maksud juga gue. mau nangis, Bo. Terus? Iya, iya, Maksudnya iya. karena hope is there gitu. Sebenarnya hope tuh ada di Hmm. mana-mana gitu. Cuma nggak pakai glitter sih, Bo. Cuma ada loh gitu loh. Sedih deh gue. Itu semua flickers pada bilang, gila, betul banget. Ada yang mau nangis, segala macam. Tapi bener loh, maksudnya in a way mudah-mudahan ya dengan film ini, walaupun dikemasnya dalam kemasan yang pastinya entertaining dan dia light juga, nggak yang berat, bikin mikir. Cuman kayak mengingatkan kita kembali pada masa-masa itu ya dia. Sehebat-hebatnya orang pasti dia punya sosok guru dalam hidupnya. Setuju nggak? Ada. Pernah. Mm-mm. Oke gue mau cerita sedikit ya, Bu. Boleh dong. Gue tuh Banyak waktu juga gue boleh. kuliah, Mm-mm. waktu gue kuliah tuh kan I was already this brand Dian Sastro walking around kayak dengan beban bahwa oh itu kan Akademik. si Dian Sastro Uh-uh. gitu. Gitu. Jadi pas gue datang ke UI, gue belajar filsafat, semua orang tuh kayak nggak ada yang punya ekspektasi lebih kepada gue secara akademis. Like dia udah masuk aja ke UI tuh ya dia mestinya udah alhamdulillah, paling dia koneksi atau paling apa, paling like we cannot expect so much from her. Kan dia udah berprestasinya di Mm. dunia hiburan, kayak Mm. why would she even think of berprestasi di dunia akademis gitu loh, kayak yang Filsafat penting lulus pula aja ya, udah Bo. alhamdulillah. Filsafat Filsafat pula pula. ya. Dan Uh-uh. tapi waktu itu Terus? filsafat nggak terlalu keren sih, Bro, jujur aja. It's so sexy. Anyway, Oh my God. Seksi, seksi, seksi. sekarang Terus? seksi, zaman gue Iya. zaman perintisan dulu tuh biasa aja, Bo. Intinya banyak yang nggak tahu tentang filsafat. Terus tiba-tiba ada satu dosennya sekarang bahkan jadi selebriti Twitter gue rasa, Pak Rocky Iya. Gerung, lo tau nggak?
Dia Pernah tuh ya tahu. galak banget. Dia tuh termasuk dosen killer banget dan semua orang tuh kalau ada di kuliah dia kayak gemeteran, jangan gue dong, jangan gue ditanya gitu kayak gitu. Lu nggak bisa ngelamun sedikit pun. Terus gue selalu kayak dibully gitu sama dia, tau gak lo? Lu tuh rasanya Oh, di dibully gak sih? Jadi put on spotlight ya, put on itu spotlight tuh lo terus mulu. kamu gitu loh, Wah. ngerti nggak? Jadi semua orang tuh kayaknya bisa lewat-lewat aja. Anjir, gue nggak mungkin ada kelasnya dia yang gue nggak dicecer. Pasti gue ada pertanyaan yang intinya gue nggak boleh ngelamun, intinya gue nggak boleh nggak ngerti, gue nggak boleh nggak baca si buku yang dibahas hari ini. Dan Mm-mm. kelas kita tuh cuma 14 orang, Bu. Lu mau ngumpet di mana lagi? Lu nggak bisa numpang tidur di Gokil. ujung titik itu nggak ada, men. Kalau lo masuk ke kelas ekonomi, fakultas ekonomi atau fakultas hukum yang satu kelas itu ratusan orang, lo bisa titip absen atau mungkin lo bisa sambil nulis apa yang lain ngerjain tugas lain, tapi lo nggak dengerin gurunya. Kalau ini nggak bisa, lo pasti Nggak dicecer. bisa ngumpet. Dan Terus, nggak bisa, dan gue tuh dicecer terus-terusan gitu. Dan dia kan ngajarnya tuh urutan gitu, jadi kayak kalau udah selesai filsafat Yunani, abis itu filsafat em, em, zaman pertengahan, abis filsafat zaman pertengahan lo masuk filsafat zaman modern, Renaissance, abis Renaissance lo zaman postmodern. Jadi kayak anjir itu ketemu mulu ya boy. Jadi kayak lo nggak bisa kabur, Bo. Cuma yang akhirnya gue baru bisa ngerti kalau ternyata dia tuh kayak gitu karena dia percaya gue bisa menjadi lebih daripada yang gue pikir. Karena ternyata hmm. pas di skripsi, gue ketemu dia dong, Bo. Dia jadi Oh guru my pembimbing gue. God. Bukan karena gue paling favorit dia, bukan karena Heeh. baiklah Pak, gitu kayak gitu. Tapi Heeh. di cocoknya itu ternyata membuat gue tuh bener-bener ya udah gue Dipersiapkan. buktiin bisa gitu loh. Kayak gue tuh oke, gue tunjukin kalau apa yang dia cecer ke gue bisa jawab gitu loh. Gue bisa jawab. Gue jadi kayak ternyata dengan dia ngebully gue itu, gue jadi kayak ditempa banget gitu loh bahwa gue bisa membuktikan sesuatu yang lebih daripada yang orang pikir. Jadi justru karena kamu selalu dibilang kamu tuh pekerja seni, Dian, kamu tuh apa ya, selebriti, artis, apalah bahasanya. Cuma orang akan sangat mengharapkan kamu tuh mediocre, Iya. kamu tuh biasa-biasa aja secara Getting by, intelektual. getting by. Ya. Nah, ini biasa aja lah gitu. Saya nggak bisa relain itu on my watch gitu loh. Kamu murid Oh, saya pengen kamu ngerti bahwa kamu sebenarnya jauh lebih cerdas daripada yang kamu pikir. Dia bilang gitu. Dalam hati gue, sedih. alhamdulillah ya Pak. Ya cuma nggak enak loh bawa dibully mulu. Jadi antara lelah dan bersyukur ya. Jadi kayak oke, Heeh. baik loh Pak. Jadi gue bersungut-sungut, gue ngomel-ngomel, tapi akhirnya at the end of the day, I feel I learn a lot sih. Kalau gue nggak dapet dia, gue nggak dicecer sama dia, nggak dibully sama dia, ya mungkin gue nggak jadi kayak gini, Bu. Mungkin gue jadinya mediocre karena gue Iya. cuma yang penting lulus lulus aja, bukan fantastically grasping the concepts I'm learning in school gitu. And then gue tuh kayak ada defending my skripsi tuh pakai argumen yang bener-bener gue prepare banget, dan I'm so ready to argue, standing by my argument tuh academically tuh gue dipersiapin banget sama dia karena dia ngedonor gue gitu banget. Akhirnya gue sekarang jadi sangat confident secara akademis. Kalau nggak ada dia sih gue nggak confident sama sekali. Jadi dia play a major part on your apa ya pembentukan karakter juga ya dia, nggak cuma secara Iya. akademik tapi karakter lo juga. Ya Dia menggunakan ampun, istilah yang bikin gue mau marah, tau nggak lo? Kamu apa? tahu nggak dia? Kamu tahu Dante, Alighieri's Dante yang tentang Inferno, Ya, Inferno yang ditulis sama Dante, kan ada konsep api penyucian katanya gitu. Kalau kamu mau mm, lahir kembali dan kamu mau masuk surga, kalau kata Dante kamu tuh harus ngelewatin api penyucian. Kalau kamu mau lulus, kamu harus ngelewatin api penyucian saya. Dia ngomong waduh. gitu, gue mau nangis. Jadi gue disiksa sama bacaan gue, Bo, banyak banget. Dan Bo, tapi gue berterima kasih ya sekarang. Cuma emang proses itu nggak enak Itu banget. seru. Tapi sekali lulus ya udah, lo lulus dari api penyucian intelektual dia gitu. Berarti lo emang Dian api suci, api penyucian ya. Makanya jadi Dewi Api ya, Bo. By the way, ada Asti loh. Ada Asti di. Hai Asti. Tadi ada Asti. Hai Bo, hai Dudet. Dudet. Mereka tuh dudet-dudetan, flickers, ya kan? Nanti gue juga mau Dudet ngerong-ngerong juga Asti tuh kangen ada kamen. tuh. Heeh. Di, terus pas yang GGG itu, tadi ada yang nanya ya, prosedurnya kan, prosesnya itu kan, sutradaranya kan ada Samaria Simanjuntak. Again, Iya, sutradara cewek ya. Eh, iya. apa namanya kerjasama kalian lo sama Ria, Mbak Santi itu gimana, ceritain dikit sampai akhirnya kok bisa memilih pemain-pemain yang ensemble cast-nya gokil-gokil ini, Beb.
Ya, gue bersyukur banget pertama kali karena gue mendapatkan sutradara perempuan dan yang sangat kompeten dan sangat berbakat sama Ria Simanjuntak. I'm so grateful that lo tuh mau kerja sama kita karena menurut gue Gila-gila. dengan kegilaan-kegilaan dan keteroran kita cuma maksudnya pertama having female director tuh udah kasih message yang cukup strong kan buat kita. Ya. Maksudnya this is my first debut film as a producer, terus I have a woman director yang juga sangat berbakat. Menurut gue the package become so sexy and then at the same time juga gue sangat happy dengan delivery yang dia berikan gitu loh. Ternyata dia memang punya insight-insight yang dia bisa memberikan her own interpretation of the story yang sangat visual dengan konsep-konsep yang sangat nggak kepikiran sama kita kita produser-produser dan penulis gitu. Jadi emang bener-bener kontribusinya tuh enak banget karena Klop. masing-masing masukin apa kehebatannya gitu ya, kebisaannya gitu dan terus tiba-tiba dengan cerita yang udah jadi dengan mixture ini ternyata we are attracting so many great talents juga. Makanya akhirnya jadi dapat ensemble cast yang wow, wow gitu kayak Gokil, gue bersyukur banget gokil. gue dapet iya jadi gue bersyukur banget kita dapetin Gading was on board. Gue bersyukur banget dapetin uh, Faradina Mufti. Menurut gue she's a rising star yang juga aktingnya bener-bener perlu lo anggap serius, maksudnya perlu lo perhatiin terus dia penampilannya lagi berikutnya lagi apa berarti karena dia akan mengagetkan kita semua. Terus ada Ibnu Jamil, ada Kiki Narendra, ada Boris Bokir yang never fails to amaze us with their talent gitu dan gue jadi bangga banget. Kevin Ardilova menurut gue dia juga wow, gue bisa dapetin dia tuh bersyukur banget loh. Dan Shakira Jasmine, Astri Welas, dan siapa lagi sih gue lupa. Mas Aswendi, Mas Mas Wendy. Wendy, Mas Wendy, Oh my penting suara God. yang bener-bener Heeh. ini Jadi gila sih. Ini kombinasi milenial sama yang udah senior sama yang lagi random-randomnya tuh semua ada ya, Bo. ada dan gue seneng banget karena gue bisa jalan bareng-bareng sama mereka as this band of apa ya kalau di film kan jadi band of misfits gitu ya cuma Mm-mm. sebagai aktor tuh gue belajar banyak banyak dari mereka dan kita semua rame-rame kita kalau ngumpul tuh selalu ketawa Bo karena kayak in real life tuh gila mereka lucu banget sih Bo kita pasti ngakak sih kayak setiap kali fresh time tuh nggak pernah ada skrip kita jadi kayak show stand up Aduh. tersendiri Oh, oh, mereka oh, band oh. terus terangnya parah sih gila banget. Teman-teman Flickers, ini ya, kalau aku kebetulan publisis mereka juga, kalau aku nge-brief mereka, yang ada 15 menit nge-brief, setengah jam ketawa. Gila, lucu banget. Mereka ketawa, bercanda mulu. Tapi emang chemistry kalian semua kerasa banget sih, Di. Dan Seneng ya. menurut gue itu juga ada, iya alhamdulillah. Dan menurut gue itu juga ada, apa ya, kontribusi dari filmmakersnya juga. Dari Samaria, dari Iya, Elo, dari Mbak Santi gitu. Karena you guys create the apa ya, the safe environment buat orang just to be themselves and bisa saling apa ya, ya mereka di sana tuh bukan passion, bukan karena lo dibayar atau dikontrak. Gue tuh ngerasain banget. So that's very good. dan seneng banget, gue bersyukur banget. Gue seneng banget karena film ini juga pas di proses pembuatannya ya, menarik banget deh Bu. Hmm. Jadi kan kita pikir ini film akan jadi light aja, akan jadi sesuatu yang sangat entertaining, menghibur doang, ketawa-ketawa, happy, feel good movie. Ternyata dalam proses pembuatannya yang menarik tuh kita kayak dapat harta karun baru gitu loh. Dan emang benar ya, si Gading kan emang baru menang tuh Citra dari tahun Hmm. lalunya, ya kan dari sebelumnya. Iya, Terus dia kan menangnya tuh dari film yang si Love for Sale. yes. Dan dia waktu itu di Love for Sale tuh dia kan sebenarnya kan kita punya image-nya Gading kan yang dengan YouTube channelnya dia kan yang very hi guys gitu kan Hai lalalala. Jadi guys. very gitu loh very Hmm. apa ya surface aja gitu tapi giliran dia main di Love for Sale halo ada yang Mbak Jintan tuh Hai mau say hello Isyana, kamu cantik sekali. Do halo you kerja di remember rumah me? hai Tante Bubu Hai sayang. Terus, Tante Nazira panggilannya Bu ini banyak aku lagi cerita. hai. Terus, Oke, bye-bye. Apa pun bisa terjadi di acara work from home tuh bisa ya. ini, Semua ada Bo, numpang lewat. ini Hunter udah ketok-ketok dari tadi gue kacangin, kasihan deh dia. Udah, bodo Ah, amat nanti. Terus. Oke, Maaf jadi ya gini, Bu. Hunter. Terus, Maaf ya Hunter, we love you. Si Gading kan waktu itu kan ternyata yang ternyata menurut gue dan Mbak Shanti, hmm. Gading tuh jagonya ternyata malah yang membuat dia membawa pulang sebuah piala citra adalah delivery acting yang justru lebih layered, lebih deep. Jadi justru Hmm. si Gading tuh jagonya tuh acting yang serius, Bo. Hmm. Acting serius
yang kayak di Love for Sale yang pas dia kesepian, dia apa, itu malah menurut gue wow gitu loh, kayak lo gak bakalan nyangka gitu loh seorang Gading bisa delivery some layered performance kayak gitu. Nah ternyata walaupun guru-guru gokil itu desainnya jauh lebih komedi daripada Love for Sale, tiba-tiba jreng keluar lagi performance yang layered itu. Nanti Nice. Flickr mungkin bisa ngeliat kalau kita nanti nonton filmnya, akan ada satu beberapa scene yang agak serius di ujung cerita yang ternyata secara sengaja nggak sengaja tuh keluar gitu loh kualitinya si Gading Martin yang emang baru keluar kalau ceritanya tuh agak serius gitu loh. Giliran komedi oke lah komedi gini nih haha lucu gitu. Tapi giliran yang wow kok jadi serius ya. Jadi kayak film ini kok jadi kayak punya something yang lebih move gitu ya, lebih lebih Soulnya heartfelt ada ya. juga Iya gitu. ya, dia ih gue Heeh, merinding deh, gitu. Bo. It's deeper than we thought it would be gitu loh. Kita aja juga gak nyangka. Gue sama Mbak Shanti kayak, ih gitu kayak, wow. Gak nyangka Ternyata juga sih, layernya Bo. ternyata layernya tambah banyak ya. So it's no Mm-mm. accident memang ada Gading Marten di situ. Terus apalagi tadi gue mau tanyain sama lo ya. Pemilihannya tuh kebanyakan porsinya tadi ada yang nanya soalnya lo milih bareng-bareng sama sutradara apa kebanyakan produser apa gimana prosesnya kemarin? Ada yang dari sutradara, beberapa posisi, beberapa karakter, tapi ada juga yang lebih banyak di produser. Oke. Dan kenapa lebih banyak di produser? Karena yang nelfonin satu-satu produser. Yang pendekatan, halo ya Ini bener, kan? halo kamu, kita ketemu yuk, mau kerja sama saya guys, jreng. Oh iya gitu. Terus Takut yang nolak yang ya nawar langsung. juga produser, jadi bener-bener lebih gitu sih. Dan untungnya gue bersyukur si Samaria juga orangnya juga suka sama pilihan kita, jadi dia juga excited Cocok. dan suka secocok sama pilihan kita. Gue nggak sabar. Ya ampun. Nah, lo sendiri di sebagai tantangan, I know this is a very cliche question again, cuman apa sih yang lo lihat ketika lo jadi produser yang hal-hal yang mungkin belum lo pernah bayangin or anticipate? Ada nggak yang tiba-tiba, oh ternyata gue mesti begini ya. And then pada saat itu on the spot lo langsung belajar. Yang gue langsung belajar banget justru sebagai produser tuh lebih ke promosi sih, Bo. Wow, Hmm, promosi ya, ya. gila sih. Oke, kalau kalau tentang development itu juga sisi baru yang gue belum pernah kerjain. Tapi Hmm. tentang development tuh gue udah kayak sangat siap dengan proses itu. Oke, memang produser kan lo harus jagain dari zaman ide sampai dia di Maaf, develop jadi aku cerita. potong Beb. Itu ada nanya. Ini lagi bahas film barunya Dian sebagai produser di Hai, ada film Mike Guru-Guru Bakar. Gokil. Guru-Guru Gokil. Oke, teruskan. Terus Beb. Oke. Jadi dari penulisan itu gue udah siap mental banget bahwa kita akan belajar itu. Tapi promosi gue pikir bagian produser tuh akan lebih di stop di sampai filmnya jadi. Tapi ternyata promosi Hmm. juga kita harus terjun juga untuk jagain campaign promotionnya itu nggak sampai keluar dari koridornya si karakter filmnya. Karena kalau misalnya karakter filmnya kayak gini, promosinya ternyata seakan-akan filmnya tuh something else, itu juga Begitu. kayak jangan Misleading sampai ya. terjadi gitu. Ya. Jadi ternyata wah ternyata emang emang stamina dan endurance tuh gila sih jadi produser And kayak from A to Z. it's A to Z and it's very humbling. I mean it's very humbling. I hats off for all the producers that I know. Now I know what you guys have been doing, Mbak Mira, Mbak Canti, Mas Wiki, semuanya sampai orang Pak Leo Sinemart zaman dulu gitu, semua produser yang mungkin gue sekarang nggak lupa dan nggak bisa sebutin satu-satu, cuma all the producers I know, Mbak Lali Timoti, semuanya segala macam. Wow, what you've done itu it's no joke and it's very humbling. Thank you so much for giving me opportunity untuk sekarang nyobain apa yang kalian lakukan and I'm learning a lot. Oh. Do you have a favorite producer dari luar atau dari dalam atau yang bisa jadi referensi lo ketika lo melakukan atau make decision or lo ngarahnya ke sana or whatever? Produser gue banyak sih dari gengnya apa Blumhouse itu ya yang selalu bikin film-film kayak Get Out gitu-gitu yang selalu bikin film-film out of the box Hmm. kayak gitu. As gitu-gitu. Tapi gue juga suka sama film-film yang lebih indie gitu. Gue tuh sebenarnya taste film gue tuh jauh lebih lebih risky secara ekonomis sebenarnya. Kalau gue Complicated, tuh sukanya tuh complicated, yes. gue tuh suka film-film kayak Juno, Hmm. Little Miss Sunshine, Running with Scissors. Jadi bahkan film yang lebih skripnya tuh lebih play based gitu. Jadi kayak it was based on a play, habis itu dibikin jadi film. Jadi kayak ada August Osage County yang
secara ya sebenarnya film acting banget sih, filmnya aktor banget kali ya. Jadi kayak Story of Us, kayak kayak Marriage Story gitu tuh, itu gue kayak Oh, My Story, yang yes. gue sebenarnya kayak gue suka banget sama film-filmnya Greta Gerwig yang it's very dialogue heavy. Cuma penulisannya juga karakter orang tuh jadi keluar semua gitu loh di dialognya. Dan if I can be a writer or a director one day, I would wanna make movies yang kayak gitu. Cuma saat ini saya lagi belajarnya di post producer dulu, di mana gue harus marrying the business side juga kan. Jadi kadang-kadang idealisme mungkin perlu ketemu di tengah sama demand pasar gitu loh. Jadi instead of just educating the market, we also need to apa ya, acknowledging the audience's preferences gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu sih. Very nice. Gue sih kebayang banget lo one day insya Allah bikin film kayak gitu sih. Serius. Um, Karena emang lo um, kelihatan banget ke arahnya ke sana dan you really enjoy what you doing. Dan ketika lo ngomongin soal apapun yang lo ngomongin tadi, itu kayak glow lo langsung yang wah, passionate banget oh gitu gitu kan. ya. Langsung Oh, bersinar-sinar gitu kayak dosen lo oh yang gitu ya, sangat ada ya killer. sinarnya ya. Bo. Nanti gue kasih lihat videonya langsung Nah sinar-sinar. gitu. Oke, Kalau Bubu kan passionnya horor. Kamu udah aduh, maraton horor apa aja? Work from home ini kamu kayak Bo, bahagia oh, sekali ya. bahagia Lu banget, tuh bahagia sebenarnya banget. Jadi anak kalau horor banget kalau ya. oh parah, gue dari bulan Januari tiap malam gue nonton at least Wow. satu horor tiap malam. Kadang-kadang Itu kalau sampai tahun alhamdulillah berapa? bukan yang benar-benar konsisten dari Januari tahun ini. Tapi kalau tahun-tahun lalu gue sama Joko makanya cocok banget ketika kita ngomongin horor. Cuman yang tiap Hmm. malam nonton itu pas Januari sampai sampai sekarang. Every night. Itu gue udah bahagia Lu banget. yang Jadi paling kalau your best watch so far apa nih lately? Film lately apa? ya, kalau banyak sih banyak. Gue baru bahas kemarin di geng nobar ada yang geng ada Joko segala macam yang suka film serem juga ada Sly. Yang gue Hmm. suka ketika gue nggak punya ekspektasi di situ tapi ternyata bagus. I love video footage horror films kayak misalnya Blair Witch Project gue suka. Sesuatu yang Uh, we know is a manipulation, maksudnya itu ya gue itu nggak bisa dibikin. tidur seminggu loh. Oh, Itu gila. I gini ya. hate Kalau being kalau terrified. itu belum apa-apa. Gue kemarin nonton namanya Hell House. Gue dicekokin Bang Joko, disuruh open lah ini namanya Shudder. Gue buka, gue nonton Hell House itu tentang ternyata hotel Abaddon di New York yang 20 years ago memang ada yang meninggal secara misterius di sana. Jadi itu benar-benar based on true story. Itu gue nggak expect apa-apa, tapi emang gue baca reviewnya kok pada kaget gini kalau ini bagus. Pas gue nonton, lo bayangin, selama 3 bulan tiap malam Flickers, gue nonton itu nggak apa-apa. Jam 1 pagi, jam 2 pagi turun ke bawah makan lapar bisa. Semalam gue nggak bisa tidur setengah jam gue melek diam gini anjir mati gue nggak mau nonton lagi malam-malam itu sih Hell House gue nggak nyangka Oh ya gitu. Ini berarti dan si yang Haunted House on a Hill apa segala macam di Netflix tuh nggak ada apa-apanya di situ. itu gue suka banget tapi itu gue nggak bikin gue parno ini bikin gue parno karena itu ya mungkin kalau video footage horror kan realness-nya kan ada banget ya Tapi maksudnya it feels like too real, iya. iya jadi gue lebih yang dan nggak tahu ya itu sih it grows on me banget sih Hell House ya lah Gue bener-bener penasaran deh nih. Now I have a very interesting question, if I may ask you. sure Why why do you like it so much to be apa sih yang bikin lo tuh horror tergila-gila dan buff jadi horror tuh apa? And oke this is very interesting karena gue sempat ngebahas nih di diskusi filsafat. Gue sampai pakai teorinya Jung, Carl Jung apa segala macam pakai dia kan neo-Freudian. Aduh menarik deh pokoknya. Kalau lo apa kira-kira? Can you please tell me gitu elaborate loh. Gue ya pengen oke ngerti gitu. aduh jadi tentang gua nih oke kalau menurut abang Joko dan Teteh Nia kan mereka tahu gue gila film horor menurut mereka suka bercandain itu alter egonya gue karena kan you know me Oke. I'm a very bubbly Lo kan person Hello very Kitty positive banget. yang kayak Heeh. Lo kan baik-baik kayak gitu kan Unikitty. Unikitty Legos. Lo tahu film Lego ada Unikitty kan itu lo banget. oh ya ampun kurang ajar nah Halo? in a way halo nggak tadi ada telepon masuk kalau Iya film iya iya. horor itu somehow makes me happy beb jadi kalau gue nonton gue langsung kayak alhamdulillah gue happy bener-bener mood gue tuh happy kayak lo nonton drama Korea sumpah gue nggak lebay kalau gue Wow. pernah sebulan nggak nonton film horor karena waktu itu nggak ada yang ada film bagus lah apa belum ada Netflix segala macam belum ada Shudder belum di bioskop lagi nggak bagus di Flix juga lagi nggak ada yang gue suka gue bad mood Jo bad mood gue kayak PMS Oh sebulan gitu. pas Lo tuh nonton nggak semakin sadar
Bu, happy banget. Banget. Gila, gue nih ya, gue karena kerjaan lagi kayak kecekek-cekek sama kerjaan, jadi gue udah 2 minggu atau 3 minggu gue puasa nggak mau nonton Korea karena gue baru selesai satu series dan gue nggak berani mulai lagi karena gue Hmm, nggak bisa tidur kalau misalnya mulai nonton. Gue rasanya kayak hampa-hampa, hidup kenapa kurang bahagia ya gitu loh. Gue kayak sakau. Ini nah, tuh gak sih film tuh. Korea? Kayaknya gue kayak gila sih. Gila sih, smitten-smittennya tuh gue kangen banget. Lalu tuh kayak nonton horor kayak gitu. Exactly, exactly. Oke, Dian kalau gitu gini, gue kasih challenge buat kita berdua. Gue akan membuka diri gue dan hati gue untuk mencoba melihat sisi baik dari film drama Korea. Lo gue Bener ya? kasih, yes, yes. Ya, Flickr Lo sebagai kasih gue saksi. horor. Gue pilih satu horor yang gampang lo The, nonton, maksudnya ada, The available. Shining, bukan? Boleh The Shining nggak? Jangan, tunggu. Gue mesti Oh iya, pikir iya. dalam-dalam dulu. Nanti Lo harusnya bener-bener menyiksa gue ya. gue Semuanya. akan WhatsApp lo dan lo akan gue kasih brief nontonnya jam berapa dengan kondisi seperti apa. Oke? Oke, sip. Deal. Oke, Deal, ya. lo pikirin drama Korea apa buat gue. Selagi kita lagi Gue di udah rumah tahu. aja, bioskop belum buka. Oh, udah ya. Oke, lo siapin Gue gue udah nanti. tahu. Lo siapin gue. Oke, nah ke depannya gue dengar nanti kan kalau nggak salah minggu depan ada surprise dari Guru Gokil ya. Bukan rilis, cuman ada yang mau kita launch ya. Ada Kasih yang mau kita sedikit alam. kasih sedikit teaser Apa atau ya? ini apa bilangnya? Aduh, yang bisa diceritain apa ya, Bu? Apa dong? Kan kita nggak boleh cerita Oh, banyak enggak. juga. Secara publisisnya gue juga ya, gue ngatur ya. Oke, gini. And don't tell Intinya, lo. intinya minggu depan itu Flickers, karena kita kan lagi mensupport pemerintah untuk kebijakan bersama untuk stay di rumah aja, semua work from home segala macam. Of course di dalam perfilman juga kita mematuhi dan supaya aman dan nyaman buat semua. Nah, tapi tentunya Ya. pandemik ini nggak bisa bikin kita diam dan kita akan Heeh. launch sesuatu di minggu depan yang nanti kalau teman-teman Flickers nonton atau dengar atau lihat atau baca itu akan membuat teman-teman makin tidak sabar untuk nonton Guru-Guru Gokil. Benar Yes. begitu? Mantap. Ya, Ada yang mau benar ditambahin, sekali. Dian? Terima kasih loh, lo yang mengerjakannya untuk gue. Thank you so much, Bu. Sama-sama. Oke, lo ada yang mau ditambahin Enaknya nggak? yang interview publisis sendiri. Kalau dari gue, pokoknya pokoknya stay tune di Instagramnya Guru-Guru Gokil karena di situ kita akan selalu kasih tahu ada perkembangan terbaru apa yang akan kita keluarin dan akan kita rilis. Yang pasti yang satu ini nggak bisa dilewatin karena bisa bikin gremet-gremet dan pengen tahu lanjutannya. Gemet-gemet. Gue sampai lupa lo ada pertanyaan. Gue pilih satu nggak apa-apa ya, Dian ya? Boleh dong, boleh Ada dong, boleh dong. pertanyaan sambil nunggu. Dua. Wih, ada nggak sih ngalamin pengkhianatan teman? Wah, kita temanya nggak temen ya. Jangan deh, jangan. Pengkhianatan teman. Apa sih? Pernah mengalami pengkhianatan teman Mbak Dian nggak? Aduh, jangan. Kasihan dia pasti lagi punya masalah ini. Kamu sabar ya yang nulis tadi. I'm sure temennya Kamu. nggak maksud jahat. Ini dia nih. This is live. Ini halo semuanya. Ini Mas saya habis Apa? keringetan habis main basket di depan. Hai, cakep banget Kamu kamu. Kamu kemeringin. pasti main basket. Main Nanti basket Hunter kamu ada mandi dong. main Oke. basket sama kamu. Iya dong, ayo Eh, dong anak-anak dong. Beb, ini bagus nih. Gue pilih dua ya. Oke, gue pilih dua. Yang pertama adalah tadi tantangan udah lebih seru di depan layar atau di belakang layar? Apa? Menurut Itu dulu, gue itu dulu. dua-duanya seru. Dua-duanya Oke. seru karena di depan layar gue bisa explore my creative side sebagai aktor, gue bisa halu-halu menjadi karakter lain, gue bisa jadi penjahat, bisa jadi apapun deh gitu. Kayak jadi Nirmal aja kan gue jadi karakter yang beda banget sama diri gue. Itu menarik banget. Itu kayak a very very seru costume play. Jadi gitu. Tapi kalau di belakang layar serunya tuh seru-seru pakai otak tapi seru-seru ngeri-ngeri sedep lu tau gak? Jadi kayak kejar-kejar Gemet-gemet, deadline-nya gitu. gemet-gemet ya. Ini belum kelar gitu, banyak yang harus dikerjain. Cuma enaknya adalah itu juga itu Hunter ya. Itu Hunter mau Oke, masuk. ada yang nanya. Ada lagi yang nanya nih. Halo Halo Hunter. Kak, halo Kak, mau tanya Mbak Dian buku apa yang sedang dibaca? Nih bagus nih, supaya bisa di Oh, rumah aja dan tetap happy. aku lagi baca buku nih. Dan ini nggak kelar-kelar ya. Aku lagi baca buku ini, The Artist Way. Dia itu buku yang dibaca sama Elizabeth Gilbert sebelum dia bikin Eat, Pray, Love.
Karena Nice. mudah-mudahan The aja keluar dari artistry. ini aku bisa menjadi seorang penulis atau apa gitu, tapi harus menemukan the artist ini. Jangan injek, jangan injek itu gitar, nggak bisa, bukan untuk injek-injek, itu rusak banget. Lucu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Kelepaskan ya, sebenarnya Perta- Hitlernya. Pertanyaan terakhir. Setelah guru-guru gokil, kapan lo udah punya, I'm sure lo udah punya plan sampai 15 tahun ke depan, kapan kira-kira lo akan bikin film lagi? Mungkin sebagai sutradara, mungkin tetap produser, kapan Dian? Kapan ya secepatnya? Aku terus terang pengen banget secepatnya. Cuma dengan adanya perkembangan pandemi seperti ini, kita semua pada bertanya-tanya sih, kita semua kapan ya gitu. Jadi mungkin kalaupun bikin film juga harus dibikin bentuknya yang bisa nggak ya mereka syutingnya di rumah apa gimana gitu. Jadi kita harus bikin ceritanya yang sesuai dengan kondisi-kondisi sekarang. Sebenarnya sih itu berarti tergantung sama kreativitas kita ya. Terus terang itu jadi kayak Mm-mm. jadi PR lagi ya. Jadi Jadi agak-agak teror pikiran. lagi ya. Kapan ini keluar nih? Kenapa saya belum kepikiran sesuatu yang baru? Jadi gimana Post tuh? post Ya it, post paling it ya. tambah lagi, Ini post it, post it tambah nambah, lagi. nambah, nambah banyak belum tulis lagi. Sebelum lupa, lo tadi janji nyanyi dikit. Ayo, kita Nah, kita akhiri dikerjain dengan nih beneran. dikit dikit. Lo dikit Oke, oke, aja, nggak Bo. satu lagu ya. Oke, baiklah, baiklah. Apa ya? Oh, nih. Jadi ini lagu zamannya gue dulu masih muda, Cie. Jadi model Cie. video klipnya Sheila on Seven, gue ngegeng, gue berteman sama Eros. Dan Eros tuh ngajarin lagu ini. Bener nggak ya? Coba nih. Oke. Ini lagu ini lagunya sebenarnya kayak bukan lagu, jadi kayak cuma potongan sepanjang gitu. Kalau nggak salah lagu ini. Lupa gue. Ini mah lagunya DC, Bo. Ini lagunya yang gue pakai akhirnya jadi si jengrengan gitar itu pakai buat si baca puisi si Geng Cinta itu. Udah deh, gue lagu yang lain aja ya. Oke. Eh, Gila, Keren loh dia, oke. kita kerjain. Itu lagu sepenggal, itu lagunya Alanis Morissette aja gimana? I'm a 90s baby soalnya. Ini lagunya perfect ya. Oke, oke, oke. It's never quite enough. Kedengeran gak sih tadi? If it's Kedengeran. falling, then you in my love. Don't forget to win first leg. Don't forget to keep that smile on your face. Dah, cuma segitu dong bisanya. Wih, Lanjutan silahkan mengharukan. di albumnya Alanis Morissette. Judulnya Thank you Perfect. bang. Gila, gila, gila. Mengharukan Thank banget. you. Jadi teman-teman Flickers, thank you banget Dian sudah hadir, wanita serba bisa ini, bisa bikin cake, bisa ngajarin anak-anak, bisa bikin post-it banyak, bisa jadi lady boss, bisa jadi aktris, bisa jadi produser, lagi mau coba jadi sutradara. Bo, jangan jadi publisis ya, Bo. Nanti gue nggak punya Enggak. pekerjaan, Bo. Tenang, kamu beli Oh buat ya, dirimu aja ya. alhamdulillah. Aku nggak Alhamdulillah. sanggup, say. Aku Betul. tetap Bisa memerlukan bantuanmu. oh iya, bisa main gitar, bisa jadi singer. Wah, gila luar biasa. Thank you banget ya, Di. Sebelum kita Thank you, selesai, aku mau bilang dulu aja. Jangan lupa teman-teman Flickers, kita ada kegiatan auction dengan virtual class yang hasilnya akan 100% didonasikan ke kitabisa.com untuk membantu teman-teman dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Ada charity auction dan ada virtual class, berdonasi di kitabisa.com, campaign Asri lawan Corona. Dian, thank you so much. Udah spend Thank 1 you so jam. much. So Jadi good, kita so good punya have you. pembukaan ya di sini. Ibu-ibu Yes, mode on ya di sini ya. yes. Dian jangan lupa siapin drama Korea buat gua siapin horor Pasti yang buat lo. buat Nanti gue. Flickers kita akan cerita lagi bagaimana perkembangan dari barter dan challenge kita berdua. Thank you so much Ya. Dian, I love you. Thank you. I love Bye. you too. Bye. Bye Shana, bye Cheyenne, Bye. 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 Hah?
Ini masih live tidak ya? Aku jadi bingung. Coba ya, kita coba.